Jurnal penyesuaian sendiri merupakan salah satu bagian penting dalam siklus akuntansi. Gunanya agar semua yang tertera dalam laporan keuangan dapat disajikan sesuai dengan keadaan yang ada. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita membuat jurnal penyesuaian, kita harus memahami dasar-dasar akuntansi, bertambahnya di kredit, mana yang berkurangnya di debit, seperti itu. Fungsi dari jurnal penyesuaian adalah agar dapat menyesuaikan saldo yang ada di buku agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga dengan adanya jurnal penyesuaian, maka nanti dalam laporan keuangan itu dapat menghasilkan data atau nilai yang sebenarnya yang ada dalam gudang. Nah, lalu jurnal penyesuaian sendiri itu dibuat setiap akhir periode akuntansi sebelum menyusun laporan keuangan. Jadi sebelum menyusun laporan keuangan, kita buat jurnal penyesuaian dulu sehingga nantinya datanya dapat mencerminkan keadaan atau nilai yang sebenarnya. Yang memerlukan jurnal penyesuaian yang pertama adalah beban yang masih harus dibayar. Nah, misalnya dalam soal diketahui pada akhir periode akuntansi, PT Amerta memiliki gaji 2 orang pegawai yang belum dibayar selama 2 hari sebesar 120.000 per harinya. Mengapa kok beban yang masih harus dibayar ini diperlukan jurnal penyesuaian? Karena ini adalah beban yang harus kita akui dan dimasukkan dalam laporan keuangan. Kalau tidak kita buat jurnal penyesuaian, maka beban kita yang ada di laporan keuangan itu akan sedikit, jadi labanya nanti akan terlihat menjadi lebih besar. Untuk rumusnya sendiri itu bisa beban titik-titik pada utang titik-titik. Karena ini berkaitan dengan gaji, maka pencatatannya adalah beban gaji di debit dan utang gaji di kredit. Untuk nominalnya sendiri, jika gaji 2 orang pegawai seperharinya satu orangnya Rp120.000 dan selama 2 hari berarti 240.000 dikali 2 berarti Rp480.000. Yang kedua adalah pendapatan yang masih harus diterima. Jadi, kita itu masih memiliki pendapatan yang seharusnya masih kita terima pada akhir periode akuntansi, namun masih belum kita dapatkan. Nah, ini jatuhnya berarti kita mempunyai piutang kan di orang lain. Misalnya dalam soal, pada akhir periode masih terdapat pendapatan yang masih harus diterima dari rental mobil PT Amerta sebesar Rp450.000. Nah, ini tuh seharusnya udah jadi pendapatan kita, tapi masih belum kita terima. Jadi, rumusnya piutang titik-titik pada pendapatan titik-titik. Itu bisa kita isi dengan piutang usaha, debit, dan kreditnya itu pendapatan apa nih? Ini pendapatan sewa. Lalu untuk nominalnya udah jelas ya, di soal tertera sebesar Rp450.000. Bisa sambil diperhatikan lagi ya, dipahami dulu pelan-pelan gak apa-apa.
Lalu yang ketiga yang memerlukan jurnal penyesuaian adalah penyusutan. Penyusutan ini bisa dari penyusutan kendaraan, penyusutan peralatan, atau bahkan yang lainnya yang sekiranya nilainya dapat menyusut. Nah, untuk rumus dari penyusutan sendiri itu beban penyusutan titik-titik pada akumulasi penyusutan titik-titik. Nah, dalam soal ini contohnya adalah kendaraan. Dibaca ya. Kendaraan dibeli pada 1 Januari 2019 dengan masa manfaat selama 5 tahun seharga 16 juta rupiah dengan nilai residu sebesar 1 juta rupiah. Dengan metode garis lurus, buatlah jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2019. Perlu diketahui bahwa untuk menghitung nilai penyusutan itu dapat digunakan beberapa metode, yakni garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun ganda, dan lain sebagainya. Untuk kali ini kita menggunakan metode garis lurus dulu ya. Untuk rumusnya, mencari penyusutan per tahunnya yakni harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur manfaat kendaraan. Lalu dari soal tersebut diketahui bahwa harga perolehannya 16 juta rupiah dikurangi nilai residu 1 juta rupiah dibagi umur manfaat 5 tahun. Nah, jadi untuk beban penyusutan kendaraan tiap tahunnya yakni sebesar 3 juta rupiah. Sehingga ditulis dalam ayat jurnal penyesuaian, didebit beban penyusutan kendaraan dan dikredit akumulasi penyusutan kendaraan, jumlahnya sebesar 3 juta rupiah. Jadi yang perlu diperhatikan nanti adalah bagaimana cara untuk menghitung beban penyusutan per tahunnya. Yang perlu diperhatikan di soal nanti dengan metode apa untuk kita menghitung beban penyusutannya dan juga tanggal dari kendaraan tersebut diperoleh. Karena apabila di soal tidak diketahui dengan metode apa, maka kita dapat menggunakan metode garis lurus saja. Biasanya begitu. Lalu yang selanjutnya yang membutuhkan jurnal penyesuaian adalah perlengkapan. Dalam soal, perlengkapan kantor dibeli pada 1 Januari 2019 seharga 500.000. Pada 31 Desember 2019, perlengkapan yang tersisa sebanyak 150.000. Buatlah jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2019. Maka, kita dapat menggunakan rumus di atas yakni beban perlengkapan titik-titik pada perlengkapan titik-titik dengan nominal sejumlah dengan berapa total perlengkapan yang telah terpakai. Kenapa? Karena beban berada dalam debit. Nah, karena perlengkapan yang sudah terpakai itu kan menjadi beban kita dan perlengkapannya akan berkurang sejumlah yang nilai yang sudah terpakai. Jadi, beban perlengkapan diletakkan dalam debit dan perlengkapan diletakkan dalam kredit. Untuk nominalnya berarti Rp500.000 dikurangi Rp150.000 sehingga tersisa Rp350.000. Selanjutnya yang membutuhkan jurnal penyesuaian adalah beban dibayar di muka. Nah, apabila pada saat pencatatan membayar beban dibayar di muka diakui sebagai harta, maka dalam jurnal penyesuaiannya beban titik-titik pada titik-titik dibayar di muka. Nah, contohnya membayar biaya iklan untuk 10 kali penayangan dengan biaya 100.000 per iklan telah tayang 6 kali. Maka jurnal penyesuaiannya beban iklan pada debit dan di kredit iklan dibayar di muka. Hal ini dilakukan karena pada saat pencatatan yang ditulis adalah iklan dibayar di muka. Kita mengakui bahwa itu adalah iklan yang telah kita bayarkan di muka.
Maka yang sudah diakui menjadi beban adalah yang sudah tayang sebanyak 6 kali, sehingga dengan nominal Rp100.000 dikali 6, Rp600.000. Dan akun iklan dibayar di muka kita yang semulanya berada di debit sebesar Rp1 juta telah berkurang Rp600.000 di kredit karena yang 6 kali penayangan sudah menjadi beban lagi. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Nah, apabila pada saat awal pencatatan, saat mendapatkan pendapatan dari pelanggan, kita mencatatnya kas pada sewa diterima di muka. Sehingga untuk jurnal penyesuaiannya, titik-titik diterima di muka pada pendapatan titik-titik. Karena nantinya sewa yang diterima di muka akan menjadi pendapatan apabila sudah kita kerjakan. Berarti untuk jurnal penyesuaiannya sebagai berikut, ditulis sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Untuk nominalnya sendiri, karena sudah dikerjakan 4 kali dengan biaya Rp200.000 per sewa, maka yang 4 kali sudah kita kerjakan itu adalah pendapatan sewa yang harusnya kita terima. Berarti 4 dikali Rp200.000 sama dengan Rp800.000. Sehingga nantinya akun sewa diterima di muka kita sisa Rp400.000, dan yang Rp800.000 ini sudah menjadi pendapatan sewa yang harus kita akui. Tahap selanjutnya adalah membuat neraca saldo sesudah penyesuaian. Misalnya, dari apa yang sudah kita buat, kita sudah membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Nah, berikut ini tabel dari jurnal penyesuaian ya. Ada nama, uraian, debit, dan kredit. Bisa juga ditambahi dengan ref. Setelah membuat jurnal penyesuaian, lalu kita memasukkan ayat jurnal penyesuaian kita ke dalam kertas kerja. Sifatnya ini memang tidak wajib, tapi ini dapat membantu mempermudah kita. Nah, ini contoh adalah kertas kerja dari PT Amerta. Nah, dari daftar saldo sebelum penyesuaian, lalu ada jurnal, ada penyesuaian yang ada debit dan kredit. Nah, di kolom penyesuaian debit dan kredit ini, semua ayat jurnal penyesuaian yang sudah kita buat, kita masukkan ke dalam sini sesuai dengan tempatnya dan nama akunnya. Yang perlu diperhatikan adalah letaknya di debit atau kredit. Misalnya ini contohnya, kita memiliki beban perlengkapan di debit 290 dan di kredit sebesar 290. Ini dalam rupiah ya, dalam ribuan rupiah. Nah, sudah tinggal kita masukkan tadi beban perlengkapannya di debit 290. Nah, ini ada perlengkapan kantornya, kita kredit sebesar 290. Nah, setelah memasukkan semuanya dengan benar, baik itu di debit dan kredit dan sesuai nama akunnya, sekarang kita mulai menjumlahkan. Misalnya di kas, daftar saldo sebelum penyesuaiannya 117.272.000. Karena di penyesuaian tidak ada, maka di daftar saldo sesudah penyesuaian tetap 117.272.000.
Lalu misalnya yang ada perbedaan ini di persediaan barang dagang, kita bisa lihat awalnya saldonya di debit 8.907.000, lalu ternyata di kredit 525. Jadi yang di debit, daftar saldo sebelum penyesuaian yang ada di debit, apabila terdapat data penyesuaian yang di kredit, maka jumlahnya tadi dikurangi dan diletakkan di daftar saldo sesuai penyesuaian. Jadi kesimpulannya, dari data di daftar saldo sebelum penyesuaian, setelah dilakukan penyesuaian maka didapat daftar saldo sesudah penyesuaian. Dari situlah didapat laporan keuangan dengan nilai yang sudah sesuai. Jadi gimana teman-teman semua sudah paham belum tentang ayat jurnal penyesuaian dan neraca saldo sesudah penyesuaiannya? Kalau belum, kita bisa tanya-tanya di sesi berikutnya.